Kosem Ciklau, tolong ceritain dong gimana ceritanya bisa dapat beasiswa sekolah di Jepang. Kita coba jawab di video ini ya guys. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar keuangan, karir, dan isu-isu keluarga muda lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian temukan di channel ini, feel free untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kita. Sebelum kita mulai video hari ini, kami mau kenalin sponsor video hari ini yaitu Sharecar. Ada sedikit info nih buat kalian yang lagi mencari solusi berkendara tanpa harus punya mobil sendiri. Apalagi sebentar lagi kan mau liburan sekolah nih, mau liburan, pasti pengen dong ajak anak-anak liburan. Sekarang ada aplikasi sewa mobil yang instan banget. Sharecar adalah aplikasi untuk sewa mobil tanpa kunci. Jadi buka mobilnya cukup pakai aplikasi aja, nggak usah pakai kunci mobil. Kamu bisa sewa per jam, seharian, atau bahkan berhari-hari buat liburan. Lokasi pickup mobilnya udah tersebar di beberapa titik di Jabodetabek dan Bali. Setelah selesai, kamu bisa langsung kembalikan mobilnya ke tempat pickup awal tadi. Jadi kamu bisa langsung pilih aja lokasi yang paling dekat dengan titik kamu sekarang. Harganya mulai dari Rp27.000 per jam. Nah, yang lebih serunya lagi, sistem pembayarannya itu bisa cashless. Jadi tagihan akan dikirimkan lewat email, lalu bisa langsung bayar via credit card. Registrasinya juga gampang banget karena kalian cuma perlu modal KTP, SIM A, dan kartu kredit. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek linknya di description box di bawah. Cobain Sharecar hari ini juga. Sewa mobil bisa seinstan itu di Sharecar, jadi berasa mobil pribadi. Buat yang udah lama kenal kita, mungkin tahu bahwa kita ketemu di Jepang. Kita sama-sama kuliah di Jepang, dan kita punya mimpi, mungkin satu hari bisa kalau nggak long stay ya tinggal di Jepang, pensiun, mungkin ya. Pensiun di Jepang gitu kalau udah mencapai financial independence nanti. Tapi ya Jepang punya tempat yang cukup spesial di hati kita berdua karena buat aku Jepang jadi rumah untuk tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Kalau buat Clau kira-kira 2 tahunan. Dan setelah itu kerja buat perusahaan Jepang juga ya beberapa lanjut. ya. Nah jadi awal mulanya gimana sih kita bisa berakhir sekolah di Jepang? Ini akan kita share di video ini mulai dari awal mulanya. Oke, jadi mulai dari saya dulu ya. Habis itu baru Sam nih nanti cerita. Nah, sebelum cerita ke kuliahnya agak tarik mundur sedikit nih, mulai dari SMP. Jadi mungkin buat yang udah sering nonton atau yang udah sering dengar cerita kami berdua, sejak SMP itu keuangan keluarga saya udah mulai kurang baik ya. Dan saya sebagai anak yang paling gede, masih punya adik cowok 2, waktu itu mikirnya gimana caranya ya bantu orang tua gitu ya. Jadi cari sekolahnya itu juga yang udah mikirnya itu yang affordable gitu, yang mungkin akan lebih baik malah yang bisa bayarnya itu kan ada ya yang sistemnya itu subsidi silang gitu. Ada sekolah-sekolah swasta beragama yang menawarkan subsidi silang. Nah itu jadi sempat lulus SMP pilihan pertamanya tuh mau sekolah yang itu gitu. Daftar dong gitu kan karena berharap wah lumayan nih kan bisa nulis uang sekolah mampunya seberapa. Jadi lumayan bisa bantu orang tua. Ternyata ditolak. Akhirnya dapat masuk ke sekolah pilihan kedua sih sebenarnya, tapi ini justru ya penabur gitu ya. Pilihan kedua ini penabur. Nah, abis itu udah masuk penabur sempet ngasih, abis itu gagal juga gitu. Jadi pas waktu kelas 1 itu sebenarnya di semua mata pelajaran hampir selalu bagus gitu ya, dan hampir selalu ranking gitu ya, top 5 lah ya. Tapi ternyata zaman saya dulu itu kan kelas 2 harus mulai milih ya mau IPA apa IPS kelas 2 SMA. Nah dari pas bagi rapot itu di kelas 1 SMA ternyata di semua nilai bagus kecuali fisika gitu. Fisikanya waktu itu jelek, dapat 59. Padahal di ulangan juga udah remedial tapi masih di raport 59. Jadi gimana ya, papa sih waktu itu ngarepinnya anaknya bisa masuk IPA karena lagi-lagi kan pikiran orang dulu, oh kalau IPA kayaknya nanti bisa dapat kerjaan yang lebih bagus gitu, pilihan pekerjaannya yang bisa kita ambil nanti pas kuliah ataupun nanti pas udah lulus kuliah lebih banyak gitu. Jadi waktu itu papa ngarepinnya IPA, tapi apa daya saya nggak bisa masuk IPA, akhirnya masuk IPS. Nah itu gagal lagi tuh ya sebenarnya. Nah abis itu di IPS itu karena memang
dari awal nggak ada masalah dengan hafalan gitu ya. Jadi menurut saya pelajarannya itu lumayan gampang gitu. Jadi mulailah bisa lebih banyak fokus belajar bahasa Inggris secara independen gitu ya, baca buku-buku bahasa Inggris itu banyak banget gitu, dengerin lagu-lagu bahasa Inggris itu banyak banget dimulai di kelas 2 SMA itu mulai lebih banyak lah ya daripada di sebelum-sebelumnya. Terus udah gitu pas di kelas 2 SMA di headhunt atau di scouting gitu ya sama salah satu guru akunting untuk masuk tim akunting sekolah gitu ya. Nah itu juga apa ya, awalnya pikir ya udah ikut-ikut aja gitu, lucu-lucu gitu ya. Karena yang di dalamnya itu udah ada sebenarnya yang unggulan-unggulan gitu, yang juara kelasnya juga ada di situ gitu, yang udah sering menang kejuaraan sebelumnya juga udah ada di situ. Jadi aku ngerasa ya aku ya udah lucu-lucu aja lah gitu, nggak yang terlalu berambisi bisa banyak menang. Lucu-lucunya ikut klub akunting ya guys. tapi ya again bersyukurnya ternyata kan selama setahun, jadi selama kelas 2 ke kelas 3 itu kurang lebih 1,5 tahun berkompetisi ke kompetisi sana sini, itu awal-awalnya ya juga menangnya juara 3 gitu ya, terus sempat dapat silver atau ya juara kedua. Nah justru pas di kejuaraan paling anyarnya nih, kejuaraan nasionalnya yang satu dari Universitas Indonesia, satunya lagi dari Universitas Parahyangan. Nah itu kejuaraan akunting nasional se-Indonesia. Ternyata saya menang jadi juaranya di situ. Nah bermodalkan sertifikat juara akunting nasional itulah gitu, akhirnya pas mau cari-cari kuliah itu banyak dapet tawaran bisa masuk gratis tanpa ujian, contohnya Universitas Indonesia gitu ya, karena menang juara akunting nasional dari Universitas Indonesia ditawarin masuk tanpa tes gitu. Lalu ada juga beberapa sekolah yang nawarin beasiswa. Waktu itu saya somehow mikirnya pengen bisa sekolah ke luar negeri, padahal tahu nih orang tua budgetnya pas-pasan, nggak mungkin pakai modal orang tua bisa sekolah ke luar negeri. Tapi ya gimana ya, pengen gitu ya, pengen gitu. Jadi mimpi itu nggak dibuang gitu. Jadi akhirnya akhirnya nasib mempertemukan sama salah satu college internasional yang baru buka di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya college ini kurikulum Inggris gitu ya. Jadi modelnya itu 2 tahun di Indonesia, college Indonesia full pakai bahasa Inggris, dapat diploma ya setara D3, lalu nanti 1 tahunnya top up kita harus ke Inggris, berangkat cari sekolah sendiri di Inggris, universitas sendiri di Inggris untuk dapetin gelar S1 bachelornya gitu. Nah ini puji Tuhan dari college ini saya dapat beasiswa gitu. Jadi 2 tahun pertama sempat berkuliah ya, jadi bersekolah di college ini gitu untuk 2 tahun. Lalu hampir selesai 2 tahun ini ya mikir lagi nih, mulai hunting lagi beasiswanya, karena beasiswanya again hanya mencakup untuk college-nya gitu. Jadi di Indonya, universitas di Inggrisnya itu nggak ada yang cover, harus cari sendiri secara independen gitu. Ya udah, jadi banyak ikutin expo pendidikan gitu ya, nanya-nanya soal universitas Inggris, gimana cara dapetin beasiswanya dan lain-lain. Nah di salah satu education expo itu ketemulah sama universitas di Jepang ini, Ritsumeikan Asia Pacific University. Kita biasanya manggilnya APU gitu ya, atau APU gitu kan, kalau orang Indonesia bilangnya APU. Nah ketemulah si APU ini gitu kan, ngobrol-ngobrol, wah menarik juga ya bisa kuliah di Jepang, karena kampusnya ini internasional gitu ya, jadi kita nggak mesti bisa bahasa Jepang, kita bisa bilingual, jadi kita bisa ambil majornya misalkan bahasa Inggris, nah itu kita wajib belajar bahasa Jepang di sana, jadi pas lulus harus sampai di grade tertentu lah gitu baru dilulusin. Dan sebaliknya kalau kamu mau ambil kelas-kelas dalam bahasa Jepang, pas lulusnya kamu akan dites bahasa Inggris, harus sampai level tertentu gitu. Nah jadi mikirnya menarik juga ya, tambah bahasa satu lagi. Tapi again si dari sekolahnya ini bilang gitu, beasiswanya yang ditawarkan mereka banyak ya, dari ada yang 25%, 50%, 75%, sampai 100% beasiswa. Tapi again 100% beasiswa itu sangat jarang gitu ya, dalam satu angkatan berangkat belum tentu satu orang itu dapat gitu. Ya udah akhirnya apply itu, jadi kan banyak sekolah yang apply, sekolah Inggris juga apply, sekolah Jepang ini juga akhirnya coba apply gitu. Ya udah abis itu ikutin semua prosesnya, bikin esai, di interview, dan kayaknya
sampai udah berapa bulan berlalu gitu, bahkan udah sampai lumayan lupa, udah sampai mikir, aduh ini mungkin nggak usah kuliah dulu, nggak apa-apa kali ya, maksudnya modal D3, aku kerja dulu aja kali ya, nggak apa-apa gitu, maksudnya asal nggak memberatkan orang tua, sambil bisa bantu orang tua, support adik-adik, kan ya nggak apa-apa juga gitu, sampai mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata satu hari, pas udah hampir lupa itu, tiba-tiba dapatlah telepon, bahwa ternyata diterima, puji Tuhan, dan beasiswanya 100% gitu. Karena waktu itu aku ingat banget berdoanya, nah, Tuhan kalau memang jalan Tuhan bisa kuliah ke luar negeri, ya Tuhan aja yang kasih beasiswa 100%. Karena kalau nggak 100%, aku nggak mungkin bisa pergi, nggak ada uangnya gitu. Karena pasti kan tetap harus beli tiket pesawat, terus harus tetap bayar living cost, segala macam ya. Waktu itu kan bukan zaman LPDP atau yang nggak canggih sekarang gitu ya, banyak info-info beasiswa. Jadi ya itulah doaku seperti itu. Dan puji Tuhan dikasih gitu. Selesai, kurang lebih selesai. Jadi ya itulah, jadi akhirnya berangkat ke Jepang dan berapa bulan kemudian ketemu saya. Oke, itulah cerita Claudia. Gimana kalau cerita Clau? Oke, aku gantian cerita ya. Tadi ngelihat Clau cerita, mungkin aku sendiri dapat kesan bahwa Clau ini strongnya di akademisnya. Jadi banyak yang bikin CV pendidikannya Clau bersinar tuh karena dia di akademis. Kalau aku tuh bener-bener akademisnya jeblok lah gitu. Aku juga bingung kenapa bisa dapat beasiswa, tapi ceritaku kira-kira seperti ini. Jadi mungkin mulai dari SMA aku di Penabur ya, seperti aku sering share di Instagram juga. Sama-sama Penabur, sama-sama Penabur. Aku Penabur Gading Serpong, dia Penabur Semak 3. Semak 3 Pintu Air. Semak 3 Pintu Air. Tunggu. Semak 3 Gunung Sari. Semak 3 Gunung Sari. Semak 3 Gunung Sari. Emang ada Semak 3 yang lain? Kalau nomor kan cuma satu. Iya, Semak 3 Gunung Sari. Kali-kali nggak ada penonton yang tahu nih, 3 di mana ya gitu, mohon maaf gitu ya. 3 di Gunung Sari. Kalau gitu. Katanya kalau Penabur tuh di luar Jakarta dia nggak pakai nomor. Jadi karena aku Gading Serpong tuh di Banten kan, jadi dia nggak ada nomornya. Semak Gading Serpong bilangnya gitu, katanya gitu. Nah anyway, masuk Semak ini juga karena waktu itu pindah dari SMP yang ada di Bintaro juga, di Penabur Bintaro, itu belum ada SMA-nya. Nah akhirnya harus pindah ke SMA di Gading Serpong. Nah masuk ke kelas 2, sama kayak tadi Clau bilang, kita harus sudah mulai nentuin penjurusan. Nah aku tuh kebetulan nilainya cukup untuk masuk IPA gitu, cukup ya teman-teman, cukup, bukan gemilang gitu ya. Jadi masuklah IPA gitu. Nah jalan 1 tahun di IPA-nya Penabur berat gitu, karena seperti teman-teman udah tahu Penabur tuh kan akademis banget. Dan aku nggak survive lah, maksudnya secara nilai ya ngepas gitu, cuman tidak bersinar yang luar biasa juga gitu prestasinya secara akademis. Tapi bahasa Inggrisku bagus. Jadi tiap kali aku tes, tiap kali aku masuk kelas bahasa Inggris tuh ulangan biasa paling cepat ngumpulin nomor 1 dan nilainya biasa paling tinggi. Tuh, jadi bolehlah bersombong sedikit, bahasa Inggrisku bagus. Berikan. Nah, jadi di sini kalau aku mungkin orang tua kali ya. Jadi orang tua yang jadi push faktornya. Mama tuh ngelihat anaknya kayak struggle banget, terus kayak nggak happy, terus stres belajarnya. Padahal ada loh area-area lain yang dia excel gitu, dia bagus di situ. Nah, terus pembicaraannya berkembang jadi ya coba deh gimana kalau Sam coba ikut exchange program ke luar negeri. Awalnya jadi gini, awalnya ada Education Expo di sekolah. Nah ada satu kursus bahasa Inggris yang dia suka tuh bikin education program gitu, a year abroad di luar negeri gitu kan. Nah terus aku ikut tesku termasuk yang tertinggi nilainya. Terus diiming-imingi, kamu mau lanjutin proses ininya nggak, seleksinya nggak, karena ada kemungkinan kamu dapat beasiswa loh gitu, bisa loh ke Amerika 1 tahun gitu. Nah tapi terus aku ikutin prosesnya, ternyata panjang dan tidak semudah itu Ferguson lah intinya gitu. Kamu berkompetisi dengan seluruh Indonesia, terus ya intinya itu sebenarnya bagian dari hook mereka juga untuk marketing program a year abroad mereka yang sebenarnya berbayar gitu. Nah jadilah kita, tapi udah semangat dong gitu kan, kita akhirnya cari alternatif, udah keburu pengen gitu ya, kita cari alternatif dan ketemulah namanya Rotary International. Rotary International ini sebenarnya semacam organisasi organisasi masyarakat gitu ya, yang ada di seluruh dunia. Mereka sistemnya distrik gitu, kayak kalau kalian tahu Lions Club, Rotary International itu mirip sebenarnya. Ada chapter-chapternya di seluruh dunia, dan di tiap chapter itu biasa mengadakan pertukaran pelajar antar member dari chapter itu, bahkan lintas negara sekalipun. Nah singkat cerita aku dapat kesempatan untuk apply ke situ. Ikutin proses interview segala macem.
dulu pikir-pikir berani juga gitu ya, SMA ketemu sama member-membernya kan direktur-direktur perusahaan gitu, udah ibu-ibu, bapak-bapak udah senior gitu. Waktu itu pergi ke Mercantile Athletic Club yang ada di BTC, kalau teman-teman tahu, interview di situ gitu, karena meeting klubnya ada di situ. Akhirnya dapat lolos lah kita, meskipun aku bukan anak member. Dapat 1 tahun ke Brazil. Nah ini juga bizar gitu kan, yang ngapain ke Brazil gitu. Tapi awalnya bukan Brazil bukan ya? Awalnya bukan Brazil, awalnya Meksiko. Terus di Meksiko tuh visanya lama keluarnya. Akhirnya udah teman-teman udah berangkat duluan, teman-teman angkatan, aku ketinggalan. Akhirnya udah deh, daripada makin tua gitu kan, umurnya kan nambah terus. Aku nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah, destinasinya kita ubah ke Brazil. Nah Brazil visanya lebih gampang karena mungkin udah lebih sering ada program dengan Brazil. Terus ya udah berangkat ke situ setahun. Nah pulang dari Brazil juga kepengen lanjut apalagi ya gitu, pengalaman beasiswa apalagi yang aku bisa rasain. Nah ya singkat cerita apply lagi dan pergi ke Education Expo juga kayak Cloud tadi, dan ketemulah sama si EPU ini. Nah lagi-lagi yang kalau Cloud tadi bermodal sertifikat juara nasional akunting, aku tuh lebih kayak ini aku ikut acara leadership, ini aku ikut lomba komputer, jadi pokoknya segala macam dimasukin gitu ya. Dan aku juga nggak tahu sampai sekarang kenapa dapat beasiswa, ya aku dapat 50% ya by the way. Kenapa dapat? Which is lumayan ya? Which is lumayan juga gitu ya. Itu EPU tuh uang sekolahnya waktu itu kurang lebih sekitar 60 jutaan per semester ya. Saya nggak tahu, I don't know. Lumayan, jadi ya udah bayar segitu. Orang tua masih sanggup cover. Puji Tuhannya, dan ya udah selama di sana juga memang ada uang saku juga. Kalau aku orang tuanya masih ya memang mungkin meskipun mereka nggak berlebih tapi mereka bisa gitu cover biaya hidup selama di sana. Nah ya udah akhirnya setelah berangkat ke sana 4 tahun selesai, terus akhirnya mutusin untuk pulang ke Indonesia. Dan lanjut kerja di perusahaan Jepang. Dan lanjut kerja di perusahaan Jepang. Ya, perusahaan pertama kita sama-sama perusahaan Jepang, sebuah bank Jepang yang ada di Jakarta. Bedanya saya lanjut sampai akhir berkarir terus di perusahaan Jepang, kalau saya pindah-pindah gitu. Dan ya selama kita di Jepang juga, tadi kan saya cerita ya, di orang tuanya walaupun pas-pasan tapi masih mampu mengirimkan uang jajan gitu ya. Tapi kalau saya waktu itu kasusnya pas mau berangkat, papa saya bilang, papa cuma bisa kasih kamu uang segini, which is kalau dihitung-hitung itu cuma cukup buat hidup 3 bulan pertama. Jadi waktu itu benar-benar struggle. Probation di Jepang. Probation di mana? Jadi justru bukan probation. Jadi aku merasa, jadi saya lebih ngelihatnya justru bukan probation, tapi kayak oke, ini timeline saya untuk bisa dapat part time, harus lebih gigih belajar bahasa Jepang, karena di Jepang itu kalau kita nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, even yang basic itu nggak, susah banget lah gitu, mau cari kerjaan itu susah banget gitu. Jadi bener-bener ya udah usaha gimana caranya biar 3 bulan itu goalnya adalah cari part time, karena kalau misalkan nggak dapet part time ya udah nggak bisa hidup gitu, nggak ada uang untuk hidup sehari-hari. Nah akhirnya ya puji Tuhan berhasil dapat part time ini itu, mulai dari jaga kolam renang anak-anak, sampai ngasir, sampai guru bahasa Inggris, guru kumon, gitu. Dan akhirnya juga dapat beasiswa tambahan lain ya untuk biaya hidup ya, dari pemerintah itu ada programnya. Lagi dari kampus kita apply terus ternyata dapet. Sam juga kalau nggak salah ini ya part time-nya juga banyak ya. Iya, sempet macam-macam sih, mulai dari kan tahun pertama tuh nggak bisa bahasa Jepang, jadi kerja kasar ya, cuci piring lah di restoran, terus jadi kerja di restoran tapi jadi kayak tukang angkut es, tukang angkut mesin gitu. Pokoknya kerja kasar, kerja fisik gitu. Tapi makin pinter bahasa Jepang ya kesempatan yang ada makin banyak. Sempat part time bareng juga di beberapa kerjaan sih. Di Bepuan. Oh iya, di kasir ya? Di service area. Kalau jadi kasir, aku jadi mas-mas yang ngisi ulang vending mesin gitu. Jadi ya gitu sih. Ada pengalaman part time kayak gitu. Intinya kalau Jepang ya, kita nggak tahu sih kalau negara lain. Cuman kalau Jepang asalkan kamu punya work permit, itu ya bisa cari kerja di sana gitu, asalkan waktunya tidak melebihi berapa jam gitu dalam seminggu. 52 apa kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi ya kamu visanya visa student, tapi kamu apply lagi work permit ke town hall-nya, ke city center-nya. Kalau di kita sih kalau nggak salah dibantuin ya. Dibantuin dari kampus. Dibantuin sama kampus, karena emang kampus pun memperbolehkan. Ya udah bisa cari kerja gitu. Nah kalau udah cari kerja part time ya hoki-hokian kita dan tergantung network gitu. Di sana ada kakak-kakak kelas juga orang Indonesia yang mereka juga kenalin. Ini loh biasanya di sini nyari kalau lagi summer, kalau lagi
aku sih nggak pernah ya, cuman ada yang kayak musim panen tanaman apa gitu. Jadi mereka pergi itu seminggu ke kampung mana di dalam farmnya tuh untuk manen atau untuk nanam gitu. Jadi benar-benar segala macam jenis kerjaan ada Harvest sih. Harvest Moon. Bikin kamera juga pabrik ada ya? pabrik gitu. Waktu itu tes kecepatan tangan, cuman aku nggak lolos, kayaknya tanganku kurang gesit atau gimana. Jadi itu ceritanya kira-kira. Iya. Jadi setelah sharing kisah kami berdua dalam mendapatkan beasiswa ke luar negeri, dan kalau sebenarnya dipikir-pikir dengan kuliah ke Jepang itu ya sebenarnya itu titik pivot apa ya untuk mengubah hidup kami berdua sih gitu ya. Kami jadi punya exposure ke perusahaan-perusahaan internasional yang notabene gaji dan benefitnya mungkin lebih bagus. Correct me if I'm wrong ya, gitu. Maksudnya bisa, tanpa bermaksud mendiskreditasikan perusahaan nasional atau yang lainnya gitu ya. Tapi ya itulah gitu. Itulah yang terjadi di kami berdua gitu, dan bisa tambahan satu bahasa lagi dan banyak exposure apa ya ke teman-teman dari berbagai negara, berbagai latar belakang yang pastinya membuat kami punya apa ya open minded ya, lebih terbuka pikirannya gitu untuk menerima hal-hal berbeda dari hal-hal yang berbeda dari yang biasanya kami tahu gitu ya. Gitu. Oke, jadi dari video hari ini kira-kira apa yang bisa kita take away? Buat kita ada 3. Yang pertama itu sebenarnya kita nggak pinter-pinter amat, khususnya aku. Kalau sih pinter sih. Nggak juga sih, maksudnya banyak gagalnya. Intinya kita berdua tuh banyak gagalnya juga gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomong pinter, banyak lah yang lebih pinter gitu kan, yang lebih luar biasa rankingnya, pencapaiannya gitu, pasti ada gitu ya. Ya, tapi dan itu maksudnya stereotipnya kan kalau kalian mau dapat beasiswa harus pinter akademis, semuanya A+ gitu ya, atau semuanya 90-100 nilainya gitu. Ya, that's not the case with me. Gitu ya. That's not the case with me. Aku dapat beasiswa meskipun akademisku nggak stellar banget gitu, tapi bisa dapat beasiswa. Jadi intinya kalau teman-teman sekarang lagi hunting scholarship, banyak kok beasiswa yang memberikan uangnya itu dengan berbagai macam latar belakang. Jadi sebenarnya dicari aja sih, nggak semuanya lihat dari akademis semata gitu. Iya, jadi yang penting usaha terus lah gitu. Walaupun kami berdua tadi kan udah banyak cerita lah ya, intinya banyak gagalnya gitu. Tapi ya udah terus coba, terus usaha gitu. Dan selain berusaha tentunya adalah banyak berdoa gitu. Itu sih dari pengalaman kami pribadi ya, itu poin kedua, banyak berdoa. Karena ya memang harus diakuin ya semuanya kebaikan Tuhan aja gitu ya. Timingnya semuanya pas gitu kan, orang-orang yang dipertemukannya pas gitu ya. Kita juga nggak tahu exactly Rotary Club atau universitas itu lihat apa sih di diri kami berdua, karena pasti yang apply banyak lebih pinter, banyak yang lebih achieve ini tuh mungkin aja ada gitu. Jadi kita nggak tahu, we don't really know gitu ya kenapa mereka pilih kami gitu. Iya. Ya udah jadinya tadi ya terus berusaha dan terus berdoa. Yang ketiga? Ya, yang ketiga ini menurut kami nggak ada sebenarnya yang namanya blueprint untuk edukasi yang berhasil. Dan blueprint untuk hidup ya in general. Dan blueprint untuk hidup, karena ya it's a series of events yang kita nggak selalu punya kontrol full gitu atas apa yang akan terjadi gitu. Network kita nggak bisa punya kontrol full. Hoki gitu kita nggak bisa punya kontrol. Orang-orang yang kita akan ketemuin akan suka atau enggak sama kita itu juga chemistry, di luar kontrol kita, chemistry gitu. Tapi ya kami sih percaya yang penting kita berbuat sebaik-baiknya, kita usaha sebaik-baiknya, dan ya itu kita lihat gitu tangan Tuhan mungkin ya Kak. Kalau mungkin kalian ada yang bilang itu destiny atau ada yang bilang itu takdir gitu ya. Ya itu yang kita nggak tahu gitu, akan ada pintu-pintu yang terbuka selama kita usaha. Iya, dan ini juga nyambung ke cara kami membesarkan anak gitu ya. Kami juga percaya bahwa kita nggak selalu bisa punya kendali gitu atas apa yang terjadi atas hidup anak kita. We only know how to take it one day at a time. Kita lihat gimana perkembangan anaknya, kita siapkan keuangan kita sebaik-baiknya, tapi juga at the same time kita mau anaknya punya semangat juang sih gitu, bukan karena ini papanya bisa bayarin dia ke pendidikan yang paling mahal gitu ya, dan dia jadi kehilangan semangat juang, atau kita buta gitu semata-mata karena price tag-nya paling tinggi atau namanya terkenal di kalangan orang-orang, pasti masuk sini, pasti jadi orang gitu. Anaknya itu juga sesuatu yang kita berhati-hati gitu ya dalam memilih pendidikan untuk anak kita, karena more than
more than methodology, more than expensive facilities. At the end of the day, kalau lihat cerita kita yang bikin kita ada di posisi sekarang, kalau dari kitanya ya, kalau aku cintanya orang tua gitu ya, kalau Klau tuh mungkin semangat juangnya dia gitu untuk mencapai mimpinya. Jadi school is just, education is just one factor gitu. It's an important factor, tapi not everything. Dan banyak juga faktor-faktor lain dalam hidup yang kita nggak bisa kontrol sepenuhnya gitu. We can only do our best and keep going. Keep going one day at a time. Oke, seperti itu refleksi kami mengenai pendidikan. Juga cerita tentang gimana kami dapat scholarship ke Jepang. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman juga yang lagi nyari beasiswa kemanapun. Adik-adik ya. Adik-adik, percayalah bahwa usaha kalian akan membuahkan hasil. Coba terus dan berjuang terus. Dan berdoa terus. Kalau ada yang punya cerita juga tentang gimana kalian dapat beasiswa atau punya link untuk di mana bisa apply beasiswa, silahkan di-share di comment box di bawah supaya yang lain-lain bisa belajar juga dari cerita kalian. Thank you so much for watching. As usual, kalau kalian pengen kepoin kita di Instagram, bisa follow kita di akun kita di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian bisa diingetin sama YouTube kalau ada video baru dari kita minggu depan. See you next week. Take care and stay healthy. Bye-bye.